Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu berada dalam berkah lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat tentang Sabdo Pandito Ratu. Ini merupakan video penegasan sebenarnya. Memang dalam video sebelumnya tentang Sabdo Pandito Ratu itu masih dibahas secara umum. Kenapa ini kembali diangkat? Karena ada pemikiran bahwasanya SP itu mampu menghentikan bencana. Dalam video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya dari Wali Khidir itu SP mengambil atau mendapatkan ilmu laduni. Jadi lisensi laduni diambil oleh SP atau Raja Wali Allah dari Wali Khidir. Kemudian dari Syekh Siti Jenar atau Mbah Jenar itu SP mengambil Sabdo Pandito Ratu. Jadi saat ini Mbah Jenar itu tidak memiliki lagi kewenangan untuk menggunakan Sabdo Pandito Ratu baik di alam fisik dan di alam spirit pun sangat terbatas. Sedangkan SP atau Raja Wali Allah memiliki hak dan kewenangan terkait dengan penggunaan Sabdo Pandito Ratu baik di alam fisik maupun di alam spirit secara menyeluruh. Secara mendasar atau secara prinsip Sabdo Pandito Ratu itu adalah ucapan keputusan SP. Jadi ketika SP memutuskan sesuatu maka keputusannya itu diiringi takdir gitu. Sebelum itu kita analogikan supaya lebih rasional ya, supaya memandang hal ini lebih rasional, logis, dipahaminya secara sederhana gitu loh, tidak selalu mengawang-awang atau berpijak pada hal-hal yang sifatnya hayali atau hanya hayalan saja. Analogi sederhana begini. Di suatu sekolah atau di sebuah sekolah itu ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu ada umpamanya bidang kesiswaan. Dalam keputusan kepala sekolah ditegaskan bahwasanya siapapun anak murid atau siswa yang melanggar atau yang melakukan tindakan kriminal atau narkoba maka bisa dikeluarkan dari sekolah. Umpamanya bunyi keputusan bunyi peraturannya seperti itu. Nah, kemudian untuk eksekusinya itu bukanlah kepala sekolah gitu loh. Jadi ketika ada anak yang terlibat narkoba atau kriminal, maka yang melakukan eksekusi itu adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kenapa demikian? Karena SK untuk wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah menangani siswa. Jadi ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran peraturan terkait dengan narkoba umpamanya, maka secara otomatis wakil kesiswaan bisa melakukan keputusan untuk mengeluarkan. Jadi keputusan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ketika mengeluarkan anak itu adalah berdasarkan pada peraturan itu. Nah, sedangkan guru yang lain walaupun masih dalam satu bidang satu lembaga, walaupun tahu peraturannya seperti itu, tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan anak itu. Ataupun wakil kepala yang lain bidang kurikulum umpamanya, itu tidak bisa. Jadi sabda atau pengucapan kamu dikeluarkan itu dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Karena sabdanya diturunkan dari kepala sekolah, SK dan SK-nya, sehingga hak dan kewajiban melekat pada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, gitu. Jadi karakteristik Sabdo Pandito Ratu pun begitu. Tidak bisa SP itu menghentikan bencana atau apapun gitu loh. Tidak bisa.
Karena apa? Setiap langkah itu selalu dalam kebersamaan dengan gustinya. Jadi tidak mungkin SP melampaui gustinya. Gitu loh. Tidak mungkin. Makanya sabdo yang SP keluarkan itu merupakan karakteristiknya merupakan eksekusi atau juknis. Kenapa demikian? Karena dalam melakukan atau dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam melaksanakan sebuah keputusan itu harus ada asbabnya gitu loh. Gitu. Jadi ketika seumpama ada bencana, Allah menurunkan bencana. Katakanlah umpamanya bencana banjir bandang umpamanya atau bencana gempa. SP tidak bisa menghentikan itu. SP tidak bisa menghentikan itu. Nah, makanya dalam video tentang corona, saya sudah menegaskan SP tidak bisa menghentikan corona. Karena apa? Karena corona pun mendapatkan SK yang sama. Gitu loh. SK yang sama dari gustinya langsung, dari Allah langsung. Sehingga ketika SP mencoba mengerem corona, corona langsung komplain gitu loh. Bahwasanya saya pun sama mendapatkan SK gitu. Jadi logikanya seperti itulah kurang lebih sabdo itu. Nah, jadi ada hal-hal yang memang di luar kewenangan SP, ada hal-hal yang memang harus dilakukan oleh SP gitu. Jadi sabdo itu merupakan sebuah tata laksana atau sebuah prosedur SOP dalam menata jagat raya. Bukan sebuah karakteristiknya bukanlah suatu yang bisa sewenang-wenang semau-maunya, itu tidak bisa. Semisal begini lagi, ada orang yang sakit. SP bisa melakukan sabda, umpamanya diizinkan orang itu sembuh, maka SP yang mengucapkan kamu sembuh. Itu bisa seperti itu. Jadi apakah SP bisa menyulap sesuatu menjadi emas atau menjadi sesuatu yang berbeda? Sebenarnya bisa, tetapi melanggar sunatullah gitu loh. Melanggar sunatullah. Nah, SP menjauhi hal itu atau menghindari hal itu supaya tidak terjadi fitnah gitu loh. Karena kalau sekarang SP melakukan show atau Raja Wali Allah melakukan show, membuat sesuatu yang luar biasa seperti halnya sulap, maka yang terjadi bukanlah kebaikan, tapi yang terjadi adalah fitnah gitu loh. Itu. Nah, itu untuk karakteristik sabdonya seperti itu. Terkait dengan bencana atau sebelum ke bencana terkait dengan kan SP dekat dengan Allah, kenapa tidak dikabulkan doanya? Kan begitu bahasanya ya. Jadi begini saudaraku. Pada prinsipnya siapapun itu berhak untuk berdoa. Masalah diijabah atau dikabulkan itu urusan Allah. Nah, memang permohonan yang diajukan SP kepada Allah atau kepada gustinya itu kemungkinan untuk peluang diijabahnya itu sangat besar. Tetapi pola komunikasi SP dengan Allah itu polanya itu komunikasinya tidak demand supply-nya itu tidak seperti manusia biasa gitu loh. Jadi permasalahan yang ada di jagat raya itu polanya itu seperti diskusi gitu loh. Seperti pola-pola diskusi, bagaimana yang terbaik gitu. Jadi bukan berarti Allah tidak mengetahui segalanya, bukan. Tapi Allah memberikan kewenangan kepada SP untuk melakukan supervisi terhadap jagat raya kemudian melaporkan. Polanya seperti itu. Jadi tidak sewenang-wenang kemudian tidak SP berdoa ya Allah hentikan bencana. Tidak seperti itu. Karena apa? Permohonan itu datangnya dari bawah ke atas. Gitu loh. Dengan jarak yang cukup jauh lah kalau permohonan itu biasanya seperti itu. Kalau sudah berdampingan itu polanya bukan lagi permohonan gitu loh. Jadi bahasanya itu seperti halnya konsultasi lah begitu. Seumpama ada bencana gempa umpamanya. Nah, SP berkonsultasi, ya Allah ini bagaimana bencana. Kemudian Allah menjawab, lah itu ujian untuk manusia. Sudah selesai gitu loh. Jadi tidak kemudian Allah SP berdoa, ya Allah hentikanlah bencana ini. Itu bukan karakteristik tipikal seorang Raja Wali, tidak seperti itu. Jadi Raja Wali Allah itu dalam menata jagat raya itu polanya selalu atau setiap waktu, setiap saat
itu polanya konsultasi gitu loh. Jadi selalu berkonsultasi, sehingga sabda yang keluar itu merupakan pola eksekusi dari sebuah kebijakan gitu loh, yang tidak akan melanggar kebijakan di atasnya. Kalau ada umpamanya undang-undang itu melanggar undang-undang dasar, maka undang-undang yang dikalahkan, kan begitu. Jadi tidak mungkin seorang SP bisa melampaui kehendak Allah, tidak mungkin. Tapi Allah memang memberikan benar, Allah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada SP untuk mengolah jagat raya, dengan salah satunya dengan sabdanya itu. Tapi bukan berarti SP dengan semaunya melakukan kesewenang-wenangan, asal ngucap dan sebagainya, kemudian menjadikan sesuatu sesuai kehendaknya. Jadi segala hal yang terjadi di dunia, terutama terkait dengan bencana atau musibah, itu hal-hal yang sifatnya alamiah yang memang harus berlangsung sebagai sebuah bentuk keseimbangan. Gunung meletus itu sebagai sebuah bentuk keseimbangan agar panas bumi keluar. Banjir bandang itu sebuah bentuk keseimbangan agar manusia sadar tidak lagi menebang pohon. Jadi kebaikan itu datangnya bisa memang secara langsung disabdakan, tapi juga bisa harus secara alamiah membangun kesadaran manusia. Jika tidak demikian, kebaikan apapun tidak akan bisa memberikan kebaikan seperti apapun tidak akan bisa menjadi kebaikan yang abadi, gitu loh. Jadi SP mendukung atau berdoa atau membangun kebaikan, tapi di sisi lain juga manusia atau umatnya itu harus merespon dengan kebaikan yang sama. Jika SP terus berdoa untuk kebaikan sementara manusianya tetap rusak, percuma. Seperti halnya menyiram air ke gurun pasir, tidak ada nilainya. Itu jadi karakteristik Sabdo Pandito Ratu itu bukanlah sebuah kesaktian yang sewenang-wenang, tetapi merupakan SOP dalam menata jagat raya. Ketika Allah mengatakan sabda iblis supaya diam, maka SP mensabda. Terusnya sabda orang itu supaya sembuh, maka SP mensabda. Jadi tidak ada satupun di jagat raya ini makhluk yang keluar dari kehendak Allah. Jadi jangan berpikir ngawang-ngawang tentang SP. Logikanya seperti itu. Tapi memang untuk mengubah atau untuk menata jagat raya ini, SP diberi kewenangan yang sangat besar. Itu jadi Raja Wali Allah posisinya seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan Sabdo Pandito Ratu. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.